Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pintar. Kita belajar matematika lagi di channel kita matematika. Seperti biasa masih kurikulum merdeka ya, dari Erlangga Perbit ya. Kita langsung ke bab 2 halaman ya, nih soal latihan bab 2 ya. Teman-teman sobat pintar ya, sobat pintar bisa lihat. Kita baca dulu soalnya. Soal latihan bab 2 halaman 61 ya. Kalian bisa ya di bukunya masing-masing. Saya baca soalnya, lalu saya akan menuliskannya di kertas ini untuk menyelesaikan jawabannya ya. Kita belajar sama-sama. Kita mulai. Nomor 1, perhatikan sistem bersamaan. Ada dua persamaan, 2x plus 3y sama dengan 5, 3x dikurangi sama dengan 13. Hasil dari x dikurangi 2y itu berapa? Ya, di sini merupakan sistem persamaan linear dua variabel ya. Kita bisa menggunakan cara substitusi atau eliminasi ya. Saya tulis soalnya dulu di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Kita tulis dulu soalnya ya. Nomor 1 ya. Ada persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 5. Satunya lagi 3x dikurangi y sama dengan 13 ya. Kalau ada soal seperti ini, perhatikan kita akan mengeliminasi salah satu variabel x atau variabel y. Kita bisa melihat di mana kita memperkalikannya lebih mudah, yaitu dikalikan 3 untuk variabel y ya. Kita tinggal ini dikalikan 1, ini dikalikan 3 ya. Kita kalikan 2x ditambah, kelihatan ya teman-teman ya, ditambah 3y sama dengan 5. Sedangkan ini dikalikan 3 berarti nilainya 9x dikurangi 3y dengan 39 ya. Karena di sini tandanya positif sedangkan di sini negatif, untuk menghasilkan nilai 0 itu harus dijumlahkan. Ya, benar sekali sobat pintar. Kalian sudah pelajarinya. Kita tinggal menjumlahkan 2 tambah 9 11x, ada 3y ditambah negatif 3y, hasilnya 0. Ya, betul ya. Tinggal satu lagi, 39 tambah 5 hasilnya 44. Iya benar sobat pintar. Jadi kita sudah mengetahui nilai x nya. Nah, 44 dibagi 11 hasilnya sama dengan 4. Jadi nilai x yaitu 4. Tinggal kita mensubstitusikannya yang dengan bilangan yang mudah ya. Di sini ada 2x ya. 2x kita cari 2x ditambah 3y sama dengan 5. Kita masukkan 2, kita udah tahu nilai x nya 4 sama dengan ditambah 3y sama dengan 5 ya. Tinggal kita kalikan 8 ditambah 3y sama dengan 5 ya. Ya, kita bisa melihatnya 8 tambah 3y sama dengan ya, kita tinggal tulis 3y sama dengan 5
dikurangi 8, 3Y sama dengan minus 3, Y sama dengan negatif 3 dibagi 3, nilainya negatif 1 ya. Kita udah dapat nilai X nya dan nilai Y nya, tinggal kita masukkan ke persoalan. Dari X dikurangi 2Y sama dengan berapa ya, kita tinggal masukkan nilai X nya 4 dikurangi 2, jangan lupa negatif, tandanya negatif 1 ya. 4 negatif 2 dikali negatif 1 ya. Ingat, kalau ada negatif dikali negatif hasilnya positif. 2 kali 1 2, hasilnya sama dengan 6 ya. Berarti jawabannya yang C ya. Sahabat pintar, jawabannya yang C. Kemudian kita langsung kerjakan yang nomor 2 ya. Ini soal cerita agak panjang, saya baca soalnya dulu. Seleksi yang kali ini diselenggarakan Humas dan Hubin di sebuah SMK adalah untuk lowongan di PTA dan PTB. Karena seleksinya bersamaan, maka pelamar tidak boleh mendaftar di kedua PT tersebut sekaligus ya. Berarti kalau udah daftar di PTA tidak boleh daftar di PTB atau sebaliknya ya. Banyak pendaftar yang mengikuti seleksi sebanyak 120 orang. Banyak pendaftar di PTA adalah 30, lebihnya dari 2 kali jumlah pendaftar di PTB. Banyak pendaftar yang mendaftar di PTA dan B berturut-turut adalah, ini harus jeli, jadi jumlah pendaftar totalnya 120, sedangkan pendaftar di PTA adalah 30 lebihnya. 30 lebihnya dari 2 kali jumlah pendaftar ya. 30 lebihnya dari 2 kali jumlah pendaftar di PTB, berarti di PTA jumlahnya lebih banyak daripada di PTB karena 30 lebihnya dari 2 kali jumlah pendaftar di PTB ya. Jadi di PTA sudah ada yang mendaftar 30 orang, ditambah lebihnya ada, yaitu 2 kali jumlah pendaftar di PTB ya. Teman-teman harus memahaminya ya. Kita kerjakan, siapkan di depan set. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada PTA dan PTB ya. Kurang nyaman ya, PTA PTB ya. Saya misalkan A dan B misal ya. Jadi pendaftar totalnya ada, total pendaftar ada 120 orang. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya teman-temannya. Lalu kita tinggal menuliskan, yaitu pendaftar di PTA itu ada 30 orang ditambah 30 orang lebihnya 2 kali pendaftar di PTB ya. Kalau PTB berarti 120 orang
kurangi PTA ya. Kita buat persamaannya 30 ditambah berarti peserta PTA sama dengan A serta PTB sama dengan B. Nah, jadi total A ditambah B sama dengan 120 ya. A yaitu 30 ditambah lebihnya 2 kali B, sedangkan B 120. Maka 30 ditambah 2B ditambah B sama dengan 120. 30 ditambah 3B sama dengan 120. 3B sama dengan 120 dikurangi 30 ya. Teman-teman sudah bisa menghitung 3B 120 dikurangi 30 nilainya 90. Jadi B sama dengan 90 dibagi 3. Nilainya berapa teman-teman sobat pintar? 30 orang ya kan? Kita balik lagi, berarti PTA sama dengan 30 ditambah 2 kali PTB yaitu 30 orang. Nah, sama dengan 30 ditambah 60 sama dengan 90 orang ya. Jadi PTA 90 orang, di PTB sama dengan 30 orang. Itu B. Nomor 3 ya, nomor 3 saya baca soalnya dulu. Ibu Mulia menyiapkan paket ulang tahun untuk teman-teman anaknya di sekolah. Ia membuat 2 jenis paket alat tulis untuk hadiah ulang tahun. Paket pertama terdiri atas 4 buku tulis dan 2 pensil, harganya 21.000. Paket kedua terdiri atas 3 buku tulis dan 4 pensil, harganya 1.000 lebih mahal dari paket pertama. Pernyataan yang tepat dari di atas ya. Jadi kita harus mencari dulu harga satuannya, baru kita bisa mencari di mana pernyataan yang benar. Ya, kita tulis dulu. Nomor 3 ya, sobat pintar. Nomor 3 saya tulis di sini di selanjutnya. Ya, kita misalkan dulu. Misalkan di sini bisa pakai X atau Y ya. Kalau di sini saya untuk mempermudah saja karena tidak ada buku tulis dan pensil. Nah, anggap aja buku tulis B, terus pensil sama dengan P ya. Jadi tidak lebih mudah karena sudah ada ya. Situ paket 1 terdiri dari 4 buku tulis ditambah 2 pensil, harganya 21.000. Paket 2 itu terdiri dari 3 buku tulis ditambah 4 pensil, harganya 1.000 lebih mahal dari paket pertama ya. Teman-teman, 1.000 lebih mahal berarti tinggal 21.000 tambah 1.000, hasilnya 22.000 ya. Betul sekali sobat pintar ya. Saya geser dulu biar mengerjakannya lebih enak ya, biar kalian fokus. Paket 1, paket 2 ya. Kita bisa menggunakan eliminasi ya. Sekali lagi di sini ada perkalian
4, 3, 2, 4. Cari yang paling mudah untuk dieliminasi, yaitu ada 4, ada 2. Nah, tinggal dikalikan 2, yang ini dikalikan 1 ya. Kita tulis 4 kali 2 8B ditambah 4P 21 dikalikan 2 ya, 42.000 ya. Tinggal 3B ditambah 4P sama dengan 22.000 ya. Tinggal kita eliminasi. Sekali lagi, kalau tandanya positif berarti dikurangi eliminasinya. 8 kurangi 3 sama dengan 5B, 42.000 dikurangi 22.000 nilainya 20.000 ya. Jadi B sama dengan 20.000 dibagi 5, harganya 4.000. Jadi B, sekali lagi B buku tulis harganya 4.000 ya. Kita tinggal mencari harga nilai pensil ya. Di sini udah ada, kita pakai yang atas saja, persamaan atas 4B ya. Saya geser dulu ya. 4B ya kan ya sobat pintar, 4B ditambah 2P sama dengan 21.000 ya. Kita udah tahu nilai B nya 4.000, tinggal kita masukkan 4.000 ditambah 2P sama dengan 21.000. 4 kali 4 16, kita tambah di kanan 2P sama dengan 21.000. 2P sama dengan 21.000. Nah, dari positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif 16.000. Jadi 2P sama dengan apa? 1 kurangi 16, hasilnya 5.000. Nilai P sama dengan, tinggal kita bagi 5.000 dibagi 2, hasilnya 2.000 ya, sangat benar ya. Setelah kita tahu, kita tinggal mencari cocokkan pernyataan yang tepat dari data di atas. Harga satu buku tulis dan satu pensil adalah 6.000 ya. Kita udah tahu bahwa nilai buku tulis tadi 4.000, sedangkan satu pensil 2.500. Kalau kita jumlahkan 6.500, jadi kurang tepat. Yang B, harga satu buku tulis 2 pensil, satu buku tulis 4.000, 2 pensil berarti 5.000. 5.000 tambah 4.000 hasilnya 9.000, ini 8.000 ya. Jadi pernyataannya tidak tepat. Yang C, harga 2 buku tulis dan 1 pensil adalah 10.500. 2 buku tulis berarti 2 kali 4.000 8.000, sedangkan 1 pensil harganya 2.500, berarti 8.000 ditambah 2.500 ya 10.500. Jadi pernyataan yang tepat itu C ya. Jadi kalau sudah sampai sini sudah bisa mengetahui jawabannya. Tapi kalau pengen menguji atau apakah D dan E juga salah atau benar ya, bisa dicoba sendiri ya masing-masing, atau ya udah kita kerjakan sama-sama ya biar aman. Dia 2 buku tulis lebih murah dari harga 3 pensil. 2 buku tulis 2 kali 4.000 8.000, 3 pensil berapa? 2.500 kali 3 7.500. Harusnya lebih mahal buku tulis ya sih, lebih murah ya. Jadi kurang tepat. Harga 4 buku tulis sama dengan harga 6 pensil, sama dengan, coba kita hitung 4
kali 4 minggu 16.000, 6 kali 2.500 hasilnya 13.000 ya. Jadi tidak sama ya. Nah, kita lanjut ke hal nomor 4 ya. Tetap mengikuti ya teman-teman ya. Nomor 4 ya, di bank pinjaman di bank A itu 6%, bank B 8%, dengan total yang harus dibayarkan suku bunganya itu 25.500.000 rupiah ya. Jadi kita harus mencari nilai total pinjaman keseluruhan ya, dimana pinjaman A itu sama dengan 1,5 kali pinjaman di bank B ya. Kalau kita tulis berarti suku bunganya 6% di bank A ditambah 8% di bank B sama dengan 25.500.000 rupiah ya. Kita tahu bahwa nilai A 1,5 dari B, kita tinggal masukkan 6% kali 1,5 B dengan 8% B sama dengan ditambah ya, ditambah 8% B 20.500. Kita kalikan 6 dikali 1,5 nilainya 6 kali 5 33 19, jadi 9% B ditambah 8% B hasilnya 25.500.000 rupiah ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan 17% B sama dengan 25.500. Yang kita tulis B 25.500.000 dibagi 17% ya. Atau kita bisa tulis 25.500.000 dikali 100/17 ya. Hasilnya berapa? Kita hitung 25.500 dibagi 17 hasilnya berapa? 12 ya, 12 ya. Kita hitung, kita pakai susunan 25.500 bagi 17, tinggal dikali 2 34 berarti 1 17 ya, sisa 8 tuh kurang 45 dikali 6 40 kali 5 dikali 5 17 75 35 masih 3 terus 5 kali 1 tambah 3 nilainya 8 0 ya, berarti hasilnya ini dibagi 17 hasilnya 1,5 ya. Nolnya 1 2 3 4 5 tambah 2 itu 7 dengan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2
berarti 150 juta total pinjaman di bank B. Kita udah dapat di bank B, nanti kita tinggal cari total pinjaman di bank A. Geser sebentar. 2 ya. Dimana nilai di bank A tadi 6 sama dengan 6% suku bunganya ya. A sendiri 1,5 kali B ya, kita itu 6% 1,5 B ya. Kita udah hitung tadi 9% B. Jadi kita punya kali 9 kali 100 kali 150 juta. Kita bagi ya, dikalikan 9 kali 6 45 masih 4 1 tambah 4 130. Kita tinggal hitungnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 ya. 1 2 3 ya. Kita udah ketemu di bank B, pinjamannya tadi senilai 150 juta ya. Kita tahu di bank A bunganya berarti 6% dikali 1,5 bank B ya. Berarti 6% dikali 1,5 dikali 150 juta. 5% dikali ya, tinggal dikalikan 15 1,5 kali 15 ya. Di 225 juta persennya. Pinjaman di bank A nilainya 200 juta. Kita cari berapa persennya. 250 juta. Bagi 0,530 masih 3. 6 kali 2 12 tambah 3 15 masih 1. 12 tambah 1 13. Lawannya kita itu 1 2 3 4 2 3 4 13 juta 500 ya. Sedangkan yang bank B suku bunganya berarti 8% kali 150 juta. Tinggal kita coret, hitung 8 kali 5 40 masih 4. 8 kali 1 8 tambah 4 berapa? 12. Tinggal kita hitung 0 2 3 4 5 12 juta ya. Kita udah tahu nilai sumanya, tinggal kita cari pernyataan yang tepat dari jawaban soal 4 ya. Besar pinjaman di bank A 150 juta ya. Tadi yang di bank yang nilai 150 juta itu di bank B ya, salah berarti. Kemudian yang nomor 4, besar pinjaman di bank beta adalah 225 juta ya. Bank beta nilainya 150 juta, kebalikannya. Sedangkan yang C, besar bunga yang harus dibayarkan
di bank Alfa adalah 12 juta. Ya, tadi kita udah hitung di bank Alfa nilainya 13.500.000. Besar bunga yang dibayarkan di bank Beta adalah 12.500.000. Kita udah hitung tadi di bank Beta bunganya per tahun yaitu 12 juta. Jadi yang selisih bunga yang harus dibayarkan di bank Alfa dan bank Beta adalah 1.500.000 ya, karena di bank Alfa tadi kita udah tahu. Saya lihatkan dulu lagi di bank Alfa 13.500.000, di bank Beta 12 juta. Jadi selisihnya 1.500.000. Jadi pernyataannya benar di E. Oke, ya E ya.